Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali lagi kita ngobrol bersama Tumpal Daniel Putra Siliwangi. Obrolan kali ini saya ingin membincangkan seputar kelahiran partai-partai baru yang berbasis umat Islam yang kemungkinan akan meramaikan pada pemilu 2024. Saat ini sudah muncul ke permukaan di mana publik banyak membicarakan. Di antaranya adalah Partai Gelora, kemudian Masumi Ribon, dan PAN Reformasi. Ketiga partai ini yang kemungkinan akan berkiprah di dalam pemilu 2024 tentu saja akan berdampak langsung khususnya bagi partai yang berada di parlemen, juga partai yang berbasis umat maupun yang berada di luar parlemen. Kita ketahui saat ini partai berbasis umat di dalam parlemen selain daripada PKB itu ada PKS, PAN, dan P3. Sementara Partai Bulan Bintang peserta pemilu 2019 berada di luar parlemen. Nah, dengan kehadiran partai-partai baru ini tentu saja akan mempengaruhi perolehan suara dari partai-partai tersebut. Kita bincangkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah Partai Gelora. Partai Gelora yang digalang oleh Anies Mata, mantan sekjen beberapa kali di PKS dan juga pernah menjadi presiden PKS, bersama sahabatnya Fachri Hamzah terlihat cukup solid untuk menghadapi pemilu 2024. Karena kita bisa lihat dalam perbincangan publik cukup gencar dan ketokohan Anies Mata dan Fachri Hamzah juga cukup menggeliat di tengah percaturan komunikasi politik yang berkembang pada saat ini. Bahkan pada saat Pilpres 2019 Gelora pun sudah menunjukkan keberpihakannya meskipun tidak berbendera partai secara resmi, tetapi kader-kadernya sudah mulai terlihat dalam upaya pemenangan salah satu calon. Dan kemudian Gelora ini tidak bisa tidak memang dia sangat lekat dengan PKS karena boleh dikatakan Anies Mata dan Fachri Hamzah itu menjadi pentolan di PKS sebelumnya. Bahkan Fachri Hamzah adalah seorang politisi vokal yang selalu kehadirannya itu memberikan warna bagi pecinta ILC. Ini tentu saja menguntungkan bagi Gelora untuk terus menjadi perhatian publik. Satu hal lagi, bahwasanya Partai Gelora ini yang sudah dideklarasikan, meskipun namanya tidak kental dengan keumatan, bisa jadi itu juga salah satu keuntungan bagi Gelora untuk meraup ceruk pemilih di luar daripada PKS. Kita juga memperhatikan kenapa Gelora itu lebih banyak bergerak ya sementara ini itu banyak di Jawa Timur. Nah, ini juga
kemungkinan besar menjadi strategi yang dijalankan oleh mereka, karena memang kalau kita melihat Jawa Timur sebagai provinsi yang besar, kedua pemilihnya setelah Jawa Barat, ini potensial untuk partai mana saja untuk membidik suara masyarakat Jawa Timur. Bila masyarakat Jawa Timur yang berjumlah kurang lebih 27-30 juta orang itu bisa diyakini oleh sebuah partai politik termasuk Gelora ini, maka ini sangat membantu sekali bagi sebuah partai politik dalam rangka upaya menembus parliamentary threshold yang kemungkinan besar pada 2024 ini bisa di angka 4%. Kalau di angka 4%, maka pemilih yang harus diraup itu tidak boleh kurang daripada 5 juta sampai 6 juta pemilih. Tentu saja angka ini bagi sebuah partai, apalagi partai baru, ini sangat berat. Nah, inilah barangkali strategi yang dilakukan oleh Gelora, mengidentifikasikan diri dia sebagai partai yang berpusat di Jawa Timur, sehingga kedekatan emosional itu akan terbangun pada tahun 2024. Selanjutnya kita bisa lihat kiprah partai baru, partai ideologis yang juga sudah dideklarasikan namun belum jelas kepengurusannya, yaitu Masumi Ribon. Masumi Ribon partai yang digagas oleh para politisi lintas partai. Terlihat saat ini yang menonjol seperti Ahmad Yani dari mantan politisi P3, begitu juga HMS Kaban, mantan ketua umum Partai Bulan Bintang, dan kemudian disokong oleh para aktivis dakwah yang berafiliasi kepada gerakan 212. Keberadaan mereka ini tentu saja tidak bisa dipandang sebelah mata, akan juga bisa merubah dinamika suara umat, khususnya yang saat ini dekat dengan P3 maupun PBB. Nah, Masumi Ribon terlebih lagi beberapa kali kita lihat selalu mengadakan kegiatan itu di markas Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Kita ketahui kedekatan Dewan Dakwah dengan Partai Bulan Bintang itu sangat dekat. Jadi tentu saja ini sangat mengkhawatirkan bagi Partai Bulan Bintang. Begitu juga untuk P3. P3 saat ini adalah partai umat Islam yang paling buncit di parlemen. Maka ketika threshold-nya itu bertambah menjadi 4%, tentu saja ini menjadi ancaman baru. Terlebih lagi lahir partai-partai yang basis pemilihnya itu berhimpitan dengan P3 itu. Jadi Masumi Ribon bisa jadi akan mengancam P3 yang berada di dalam parlemen maupun ruang gerak dari PBB yang berada di luar parlemen. Lalu yang ketiga adalah PAN Reformasi. PAN Reformasi ini mengemuka setelah Kongres PAN yang berakhir ricuh, meskipun dimenangi oleh kubunya Julhas, namun the founding father dari PAN itu sendiri, Pak Amin Rais, dengan para loyalisnya tidak berkenan untuk ikut serta di dalam PAN tersebut, dan kini mengemuka dengan begitu kencang akan mendeklarasikan dengan nama Partai PAN Reformasi. Kita ketahui bahwasanya kiprah Pak Amin Rais itu sudah sangat dikenal oleh masyarakat luas di Indonesia, karena beliau adalah Bapak Reformasi, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, juga pernah menjadi
calon presiden dengan perolehan suara yang signifikan pada saat itu, kurang lebih sekitar di angka 17 juta suara. Jadi ini modal-modal atau kapital politik yang dimiliki Pak Amin Rais itu bisa jadi akan mendongkrak suara dari PAN Reformasi bila kelak dia berwujud menjadi peserta pemilu. Selain itu juga tentu saja kiprah Pak Amin Rais tidak berhenti pada masa reformasi, tetapi terus berlanjut, yaitu pada Pilpres 2019, di mana Pak Amin Rais itu dalam satu kubu dengan Pak Prabowo Subianto dengan Sandiaga Uno. Kita lihat kedekatan Amin Rais itu cukup signifikan untuk mendukung perolehan suara yang diraih oleh Prabowo Sandi di kisaran 45% dari total suara yang diperebutkan dalam Pilpres 2019. Nah, ini kemungkinan besarnya adalah keberadaan PAN Reformasi akan berdampak langsung kepada PAN itu sendiri. Jadi konstelasi perpolitikan di 2024 nampaknya akan diwarnai bukan hanya persoalan Pilpres yang akan menarik perhatian publik, tapi juga adalah persaingan ketat, yaitu dari partai-partai yang berbasis umat, baik yang lama maupun yang baru ini. Tentu saja hal ini PKS akan nyaman, PAN juga aman, P3 juga tenang, atau PBB juga yang berada di luar parlemen mungkin juga akan ikut kembali dalam 2024 sebagai peserta pemilu. Itu juga sedikit tidak terganggu bila mana partai-partai yang baru ini, yaitu Gelora, Masyumi Ribon, dan PAN Reformasi tersandung atau tidak lolos dari verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU. Namun demikian, kalau sebaliknya Gelora, Masyumi Ribon, dan PAN Reformasi itu tembus dan lolos menjadi peserta pemilu 2024, maka sudah pasti PKS, PAN, P3, dan PBB itu akan cukup berpikir keras untuk paling kurang mempertahankan pemilih-pemilih setianya itu tetap berada pada kubu mereka. Jadi tentu saja ini masih obrolan sangat dini menjelang pemilu 2024 yang masih berjarak 4 tahun ke depan. Sahabat, mungkin 1 atau 2 tahun jelang 2024 petanya akan semakin jelas. Dan khusus untuk topik ini kita akan bicarakan lagi beberapa kali mungkin sampai suasananya betul-betul memanas dalam perbincangan perpolitikan di nasional. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk sebagai pengantar kita obrolan saat-saat senggang membicarakan situasi dan kondisi perpolitikan bangsa kita ini yang semakin menarik dan mudah-mudahan semakin dewasa. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.